kita itu jadi jurnalis itu niatnya apa, ya. Kalau niatnya tidak mulia, nggak usah jadi jurnalis, gitu. Jadi kalau pengen jurnalis niatnya harus mulia, itu tadi, ya harus niatnya baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik juga. Dengan kita memahami profesi itu, bagaimana kita itu tadi menjadi amar ma'ruf munkar, dan kita jadikan sebagai ladang dakwah kita juga, sebagai ladang ibadah kita, mencari pahala di dunia jurnalis, ya, atau di dunia kewartawanan, atau dunia pers, ya, siapapun gitu, pelaku pers. Itu bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memanfaatkan dunia pers ini untuk mencari itu tadi ladang pahala, ya. Dan kita ini pertanggungjawabannya, ya, bukan hanya di dunia, tapi pertanggungjawaban itu sampai ke akhirat. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emil Fajar Saputra di podcast Antara Lampung. Dalam rangka memperingati Hari Pers tahun 2023, kami podcast Antara Lampung mengangkat tema yaitu Pers Merdeka Demokrasi Bermartabat, yang mengundang salah satu akademisi di Universitas Muhammadiyah Lampung, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Islam, Magister Ilmu Pemerintahan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Amir. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Beliau ini juga merupakan mantan wartawan senior yang berkecimpung di beberapa media, yaitu ada di Surat Kabar, Lampung Post juga, Trans Sumatera, dan pernah bekerja juga di kantor Berita Nasional LKBN Antara Biro Lampung dari tahun berapa, Pak? 2000 sampai 2005. 2005, jadi banyak mengerti tentang pers lah. Makanya kita di sini mengundang Bapak di sini untuk bisa membicarakan sedikit tentang Hari Pers Nasional. Bisa kita langsung aja ya, Pak, ya? Ya, silakan Mas Amir. Ya, Pak. Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 ini kan mengangkat tema Pers Merdeka Demokrasi Bermartabat. Nah, apa sih, Pak, yang dimaksud dari Pers Merdeka Demokrasi Bermartabat ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mas Amir yang telah mengundang kami dari akademisi, ya. Dan kebetulan lagi diberi amanah sebagai dekan FISIP UM Lampung, ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih, ya. Dan ini juga dulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi saya juga, gitu. Dan saya tidak di pers lagi tahun 2019, dan sekarang lebih konsentrasi di FISIP UM Lampung. Ya, sudah menarik, ya, tema yang diangkat pada Hari Pers sekarang ini, yaitu Pers Merdeka dan demokrasi bermartabat, ya. Sebenarnya kita tahu bahwa Pers Merdeka itu juga sesuai dengan Undang-Undang Pers itu sendiri, ya, merupakan sekok guru atau ruhnya, gitu, ya. Jadi itu salah satu yang dimiliki oleh pers kita, sehingga pers yang merdeka itu adalah merupakan salah satu bentuk kedaulatan, ya, kedaulatan kita untuk menciptakan pers yang bebas dari intervensi, ya. Tapi bukan berarti pers yang betul-betul merdeka dan tanpa batas, gitu, ya, dan tanpa batas. Dan itu semestinya demikian, ya, semestinya demikian, sehingga bisa menciptakan, dan ini saya pikir dengan tema ini kan paling tidak, apalagi di tahun politik, gitu kan, di tahun politik ini tidak bisa dipisahkan, sehingga dengan pers yang merdeka, artinya tadi saya sampaikan bahwa itu juga tidak bisa begitu merdeka tanpa batas. Harus ada value-nya, harus ada nilai-nilainya, ya, dan nilai-nilai itu harus menjadi landasan dalam menjadi acuan atau panduan dalam bekerja pers itu sendiri, yaitu nilai-nilai agama, Pancasila,
yang secara universal, ya itu. Kemudian demikian juga yang demokrasi yang bermartabat, ya, dengan pers yang merdeka, insya Allah itu bisa menjadi demokrasi yang bermartabat. Tapi kan pertanyaannya, apakah hari ini pers kita sudah bermartabat? Nah itu termasuk demokrasi kita, apakah sudah bermartabat? Apalagi misalnya yang kita ketahui demokrasi kita kan saya pikir mencapai titik nadirnya gitu. Dan ini menjadi keprihatinan. Dan disinilah saya pikir pers mempunyai fungsi atau peran yang strategis untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat. Oke. Pak, dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 ini, menurut Bapak, pers sudah benar-benar merdeka dalam mencari sebuah informasi, Pak? Apakah sudah benar-benar merdeka, Pak, untuk mencari informasi? Saya pikir tidak seluruhnya demikian, ya. Tidak semuanya demikian. Ini masih bisa kita cermati, ya. Kita buktikan misalnya ada beberapa misalnya teman-teman kita dalam meliput di lapangan misalnya itu masih ada hambatan-hambatan, ya, hambatan baik psikologis bahkan mungkin fisik gitu kan. Bahkan kan masih ada yang menghambat kerja-kerja wartawan. Padahal kan itu dilindungi oleh undang-undang misalnya kan gitu. Ada perampasan kamera ya misalnya kan dan sebagainya, pelarangan-pelarangan itu gitu. Dan yang mungkin cukup fenomenal saya pikir ada misalnya sebuah stasiun televisi yang itu digemari saya pikir jutaan pemirsa di Indonesia khususnya dan juga di luar negeri itu kan tidak boleh tayang, padahal itu sajian yang sangat mengedukasi masyarakat ya. Saya pikir kita sudah paham lah media misalnya ya taruhlah acara Pak Karin Ilyas itu kan ILC-nya itu kan ditunggu-tunggu kehadirannya. Betul. Tapi dalam hal tertentu beberapa waktu lalu itu kan sempat vakum. Sempat vakum dan tidak tidak kalau di radio tidak mengudara atau tidak ada siarannya gitu kan gitu. Dan ini kan suatu kerugian sebetulnya. Itu kan apalagi dengan kondisi tema kita ini, ya berarti kalau memang masih ada pencekalan misalnya, itu berarti pers kita belum merdeka. Belum merdeka. Ya, siapa yang tidak memerdekakan? Nah itu kan tahu sendiri siapa kan gitu. Tapi berarti lembaga pemerintah ini harus lebih terbuka, atau pemerintah atau swasta lainnya harus bisa lebih terbuka dengan pers berarti Pak ya? Ya. Sebagaimana kita ketahui kan fungsi pers ada pendidikan, mengedukasi dalam hal ini mungkin misalnya persoalan demokrasi kita ya. Kalau pers dihambat ya mau tidak mau ya itu kan menghambat juga proses demokrasi itu sendiri, khususnya di demokrasi di kita ya. Apalagi sekarang memasuki sudah berjalan tahun-tahun politik kan gitu kan. Gitu. Pak, Bapak ini kan saya sebut sebagai mantan jurnalis senior lah Pak, ya, yang sudah berkecimpung di banyak media. Nah, apa sih yang perbedaan mencolok dari seorang jurnalis sih Mbak, dari tahun ke tahun yang mungkin Bapak amati sampai dengan saat ini? Ya, kalau yang saya alami ya, saya alami dan mungkin dan juga teman-teman, kalau dulu itu begitu fight, ya. Daya juangnya insya Allah ya, bukan berarti kita sudah bagus ya, itu relatif daya juangnya ada nilai lebihnya gitu. Nah kalau sekarang ini sepertinya ya maaf agak pragmatis gitu. Ya, kalau dulu itu persaingan dalam arti fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam mencari berita itu dalam rangka mencari berita dan sebagainya itu daya juangnya lebih tinggi. Kalau saya lihat ya, perjuangannya tidak mudah menyerah lah begitu. Kalau sekarang kan enak gitu kan, dengan teknologi yang sudah waktunya gitu, apalagi sekarang digitalisasi gitu kan, itu sangat membantu. Tetapi tentu ada plus minusnya. Ya, nah kalau dengan adanya kemajuan ini sepertinya kita mungkin lebih dimanjakan kalau kita tidak hati-hati, ya tidak hati-hati akhirnya kita
dalam daya juangnya akan menurun gitu ya. Dan ini memang suatu dilema. Tapi bagaimana kita mensikapi meskipun teknologi itu maju, tapi jangan mengendurkan semangat juang kita sebagai jurnalis atau wartawan begitu semestinya gitu. Pak, kan Bapak tadi kan sebutkan wartawan sekarang lebih digitalisasi dibandingkan yang sebelumnya gitu kan. Apa sih yang bisa Bapak tangkap dari seorang jurnalis yang didahulu sama yang sekarang? Kalau sekarang kan digitalisasi, kalau dulu kan mungkin masih masih modern lah, Kalau sekarang kan sudah digital, lebih mudah. Itu apa sih lebih mudah atau lebih, kalau Bapak lihat tuh lebih mudah atau lebih susah dulu atau lebih mudah sekarang, Pak? Ya kalau dari sisi teknologi itu sekarang lebih mudah ya, lebih mudah. Misalnya komunikasi ya, dulu kan nggak ada handphone misalnya nggak ada handphone. Kemudian misalnya kalau kita di media televisi misalnya, itu dulu misalnya di salah satu televisi di Lampung itu, untuk mencari berita itu harus materi itu harus lewat CD misalnya, CD. Atau apa gitu kan, itu lewat bis gitu kan, kemudian ke Raja Bahasa dulu, dan prosesnya lama. Nah kalau sekarang kan dimanapun berada, apalagi misalnya kalau live gitu kan, breaking news itu langsung saja, dan itu kan lebih memberikan kemudahan, dan kita tidak bisa menghindar dengan kemajuan teknologi itu. Yang jelas apapun kondisinya ya kita syukuri ya, kita syukuri, kemudian dengan kita bersyukur, tapi jangan sampai melemahkan daya juang itu gitu, dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan demokrasi itu sendiri gitu. Pak, Bapak kan sebagai seorang jurnalis, apa yang harus dipatuhi agar tidak melanggar kode etik jurnalistik? Mungkin kan mungkin banyak yang di luar sana yang wartawan-wartawan baru atau bakal calon wartawan atau bakal calon jurnalis, mereka akan terjun ke jurnalis. Bapak sebagai saya sebut di sini akademisi dan juga seorang jurnalis senior di Lampung, apa sih Pak yang dipatuhi untuk seorang jurnalis itu? Ya, sebelumnya kalau jurnalis senior mungkin masih ada yang senior lagi Mas. Ya, tapi menurut saya itu udah senior loh, udah dari keliling. Kalau dibandingkan dengan Mas Amir mungkin iya. Di atas saya mungkin masih ada gitu. Misalnya masih ada di atas seniornya gitu. Itu apa tuh tanggapan Bapak untuk menjadi dipatuhi kepada para jurnalis atau bakal calon jurnalis, kode etiknya itu apa? Saya pikir pertama itu tentu dalam pengalaman dan mungkin pengamatan juga, kita jadi seorang jurnalis itu ngapain, ya mau apa gitu. Nah ini saya pikir pentingnya niat, ya niat kita menjadi jurnalis itu apa. Nah saya secara pribadi ya menjadikan profesi jurnalis, dan mungkin semuanya juga demikian, ini adalah profesi yang mulia. Ya, salah satu profesi yang mulia adalah sebagai jurnalis atau wartawan. Ya, untuk itu niat harus benar-benar lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala niatnya itu. Kemudian ini menjadi sarana dakwah kita. Ya, dakwah dalam arti yang luas. Ya, bukan hanya dengan dakwah yang luas itu dalam arti secara ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar artinya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran atau kejelekan ya, atau kemunduran. Kita harus kalau istilah jurnalis kan watchdog ya, sebagai anjing penggonggong gitu kan. Nah, kalau saya pribadi ya selain itu silakan digunakan istilah itu. Jadi kalau saya lebih pas itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana sebagai jurnalis itu justru kalau kita tidak menebarkan kebaikan-kebaikan, mengajak kebaikan-kebaikan, dan tidak mencegah suatu kemungkaran, apakah itu kemungkaran politik, ya, kemungkaran ekonomi, apa kemungkaran demokrasi itu sendiri, justru itu berdosa kita. Ya. Begitu ya Pak ya. Pak, kan kita tahu kan fenomena saat ini kan Pak, banyak sekali
jurnalis-jurnalis yang bermunculan. Banyak sekali jurnalis baru. Mungkin mereka sudah paham, tetapi mungkin belum mengerti secara detail. Apa sih yang harus mereka pahami untuk menjadi seorang jurnalis sendiri, Pak? Ya, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita itu jadi jurnalis itu niatnya apa, ya. Kalau niatnya tidak mulia, nggak usah jadi jurnalis, gitu kan. Jadi kalau pengen jurnalis, niatnya harus mulia, itu tadi, ya harus niatnya baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik juga. Dengan kita memahami profesi itu, bagaimana kita itu tadi menjadi amar ma'ruf munkar, dan kita jadikan sebagai ladang dakwah kita juga. Betul. Sebagai ladang ibadah kita yang mencari pahala di dunia jurnalis, ya, atau di dunia kewartawanan, atau di dunia pers, ya, siapapun gitu, pelaku pers, baik itu jurnalis atau wartawan atau pemilik dari pers itu sendiri. Itu bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memanfaatkan dunia pers ini untuk mencari itu tadi ladang pahala, ya. Dan kita ini pertanggungjawabannya, ya, bukan hanya di dunia, tapi pertanggungjawaban itu sampai ke akhirat. Oh gitu. Iya. Dan ini saya pikir berat juga sebenarnya kalau kita lihat dari situnya, ya. Kalau kita hanya sekedar di dunia saja, mungkin itu ya dapat dunia saja, ya. Jadi kalau kita itu kita kan pengen dua-duanya bagus, ya. Kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat itu yang mestinya kita raih, gitu kan. Pak, apa yang dibekali suatu perusahaan atau pemilik perusahaan pers kepada calon-calon wartawannya agar bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional? Selain yang Bapak sebutkan tadi, apa yang harus dibekali para calon wartawan dari perusahaan tersebut agar bisa lebih lebih profesional yang tadi saya sebutkan? Itu apa, Pak? Ya, tentu kita pandai bersyukur, artinya tidak puas dengan apa yang dimiliki sekarang, ya. Dan tentu selalu mengupdate, ya, mengupdate diri sendiri terutama, kemudian juga tim, ya, mengupdate diri sendiri, keterampilan atau skill, ya, dan literasi harus dipertajam kembali, ya. Dengan itu kan satu bekal sendiri, ya. Kemudian pelatihan jangan bosan, ya, kemudian juga tetap belajar lah, ya. Belajar itu harus diasah terus. Okay. Jangan, apalagi masih persiapan mau menjadi menjadi jurnalis atau wartawan, ya. Sudah tua pun, sudah senior pun misalnya, itu tetap harus belajar, nggak ada istilah nggak belajar gitu. Walaupun sudah senior harus belajar. Masih belajar. Di dunia ini kan terus berkembang. Terus berkembang. Oh, ya, Pak, Bapak kan mungkin sudah jurnalis sudah lama, mungkin jauh di bawah di atas saya gitu kan. Jadi apa sih, Pak, pernah nggak sih selama Bapak menjadi seorang jurnalis itu mengalami kekerasan dalam saat peliputan atau dilarang atau alat kerja dirampas gitu? Itu pernah nggak sih, Pak, ngalamin? Ada cerita sedikit nggak nih? Ya, kalau dirampas enggak, ya. Tapi pernah ada ancaman, pernah ancaman. Padahal itu, ya, kalau menurut saya sendiri, itu waktu itu kan saya masih di Lampung Pos, ya, meliput hearing DPR, ya, DPRD di Kota Bandar Lampung. Saya pikir itu beritanya biasa-biasa saja. Itu ada, ya, berita menyangkut, ya, persoalan tanah lah. Kalau ketika hearing, namanya hearing kan resmi itu kan. Ya, betul. Dan saya pikir itu datar-datar saja, ya, datar-datar saja beritanya gitu. Tapi ada juga yang dengan berita itu ada yang tersinggung rupanya. Okay. Dan waktu itu ada langsung membawa golok gitu, ke kantor gitu, bawa golok. Terus saya dikasih tahu kawan-kawan, Nur jangan turun dulu, ada orang yang nyari kamu gini gitu. Tapi alhamdulillah kawan-kawan kan, ya, bukan berarti saya ngalem gitu, disampaikan kepada yang bersangkutan, nggak mungkin Nur Islam itu orangnya neko-neko kan gitu. Dia harus akhirnya diberikan pemahaman, alhamdulillah bisa clear gitu. Selama Bapak menjadi seorang jurnalis kan, itu kan mungkin pengalaman yang menurut Bapak yang buruk lah, ya. Kalau selain itu pengalaman terbaik
Bapak selama menjadi seorang jurnalis itu apa Pak? Apa pernah mana atau pernah ketemu siapa gitu? Atau diajak ngobrol dengan siapa yang menurut sampai dengan saat ini nggak pernah lupa Pak? Ada beberapa ya, tapi mungkin yang satu yang cukup terkesan ketika itu liputan menjelang Idul Fitri. Okay. Ya. Saya ditugaskan di Bakauheni di pelabuhan. Di situ ada Pak SBY waktu itu ya, sebelum jadi presiden. Itu kan beliau pernah menjadi pangdam ya, pangdam di Sumatera Selatan. Saya berdialog, katakanlah wawancara begitu. Saya agak terkejut ya, Duh, kok ada tentara cerdas gitu ya. Bukan berarti orangnya nggak cerdas ya, cerdas, santun dan sebagainya. Nah, ketika itu saya pikir insya Allah kalau model tentara begini bisa jadi presiden gitu. Dan alhamdulillah ternyata ya jadi presiden malah 2 kali gitu ya. 2 kali. Dan itu fotonya masih ada. Masih gitu. ada Pak ya? Masih ada. Itu pengalaman terkesan ya Pak ya? Ya salah satunya. Satunya. Yang lainnya Pak ada? Ya mungkin dengan kita di wartawan ya bukan apa-apa ya. Kesana sini kan dengan bisa ke beberapa provinsi kita bisa tahu ya, artinya ada studi banding gitu kan, dengan mungkin bahkan ke luar negeri juga pernah gitu kan. Ya, itulah ketika jadi wartawan gitu, mungkin kalau menjadi yang lain mungkin belum tentu gitu. Nah ini mungkin salah satu kesan-kesan yang itu. Dan yang lain yang jelas apapun yang kita alami, kita geluti itu alhamdulillah insya Allah itu yang saya syukuri itu. Apakah sampai dengan saat ini Bapak walaupun menjadi seorang akademisi, sudah menjadi dekan juga di FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung, masih rajin menulis Pak untuk atau buat opini atau apa gitu sampai dengan saat ini? Ya, kalau opini ini memang mandek ya. Terakhir tuh saya nulis opini atau artikel itu 2014 kalau salah. Udah sangat tapi sebetulnya keinginan itu ada gitu. Ya kalau ada peristiwa ini pengen nulis gitu, tapi belum disalurkan setelah itu. Meskipun demikian kalau dulu kan nulis berita atau artikel gitu kan. Tapi saya pindah ke buku ya, buku meskipun itu sudah lama juga saya nggak nulis buku gitu. Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak di podcast ini. Harapan sebagai seorang akademisi dan juga sebagai seorang mantan jurnalis pada hari pers nasional tahun 2023 ini apa sih Pak harapan Bapak? Ya, sebagai pers dan saya pikir kita perlu dengan kondisi yang demikian ya, harus kita kembali ke hitoh ya, ke hitoh pers itu sendiri seperti apa. Artinya pers itu kalau dulu kan sebagai pers perjuangan, ya saya pikir sekarang juga tidak ada salahnya kita kembali ke sana. Memang situasi berbeda. Kalau dulu itu perjuangan untuk merebut kemerdekaan, sekarang berjuang terus untuk mengisi kemerdekaan. Ya, nah dengan pers bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, bagaimana keadilan, apakah itu keadilan politik, keadilan ekonomi, ya, keadilan hukum atau supremasi hukum itu ditegakkan. Ya, jangan sampai pers kita itu terokupasi di bawah cengkraman kekuasaan politik atau kekuasaan ekonomi. Dalam hal ini adalah oligarki misalnya. Dan apabila pers kita masih demikian, negara kita tidak akan maju ya. Dan kalau menginjam istilah Rizal Ramli, demokrasi ini kita demokrasi yang kriminal ya. Atau yang lain mengatakan demokrasi ugal-ugalan. Nah kalau saya mengatakan demokrasi sekarang ini demokrasi yang jahiliyah gitu. Apalagi kalau masih terkait dengan masalah politik sekarang ini kan, semestinya pers memberikan ruang-ruang itu. Berkeadilan juga, jangan sampai berita tertentu ada ketidakseimbangan ya, ada ketidakseimbangan dari pers kita. Pers kita lebih membebek kepada pusat kekuasaan atau membebek
terpengaruh atau dikendalikan dengan oligarki, tapi lupa sesungguhnya itu adalah yang sangat sakral saya pikir ya, kalau kita katakan itu sangat sakral dalam rangka itu tadi mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan dan yang sebagainya. Untuk ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan keimanan pendidikan ya, keimanan ketakwaan kepada Allah SWT atau yang lain-lain gitu. Kemudian terciptanya kesejahteraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kita itu pers kita itu tadi ya, jangan sebagai corong, apalagi menjadi pembelah kehidupan bangsa dan bernegara kita. Sekali lagi dengan tema tadi jangan sampai itu menjadi hanya slogan-slogan saja, slogan kosong, tapi mari kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata dan senyata-nyatanya sehingga itu bisa terwujud dan itu sehingga masyarakat kita itu tidak merasa dibodohi lagi ya, menjadi peluang untuk menjadikan pendidikan yang mencerahkan, berkemajuan ya, dan mensejahterakan. Ya, saya pikir itu. Oke, kan tadi sudah harapan Bapak kepada Hari Pers Nana, harapan Bapak kepada pemerintah BWA atau pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, terus para perusahaan, negara, swasta dan sebagainya macamnya untuk bisa memberikan keterbukaan informasi publik kepada pers itu seperti apa sih harapan Bapak? Tuh, karena kan kita tahu kan masih banyak nih yang perusahaan-perusahaan lain atau pemerintah yang masih tertutup kepada pers, itu seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir pers itu kan sebagai salah satu pilar demokrasi ya, demokrasi. Kemudian sebagai mitra, ya, sebagai mitra kerja. Mitra kerja ini kan ya pers jangan dijauhi, ya, semestinya juga harus digandeng sebagai mitra, ya, yang setara saya pikir ya. Jangan sampai juga pers juga jangan sampai punya hutang budi juga gitu, sehingga tidak bisa kritis. Ya, kritis itu saya pikir wajib. Jadi kritis dalam arti yang tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ya, kalau kita tidak nego-nego, insya Allah pers juga nggak nego-nego juga gitu. Tapi kalau kita ada yang ditutup-tutupi, nah itu kan menimbulkan kecurigaan dan itu merugikan rakyat kita sendiri. Apalagi informasi-informasi katakanlah semua itu kan biaya, misalnya biaya dari uang-uang rakyat misalnya, baik itu dari yang lain-lain atau kalau memang itu ada, apalagi sekarang ini kan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia, bukan asing dan yang lain. Itu kalau kita tidak, kita harus memikirkan generasi yang akan datang lah. Kalau generasi kita sekarang begini dan itu terus dilakukan, kita khawatir nanti generasi yang akan datang atau cucu-cucu kita yang akan datang itu menjadi anak kos di negeri sendiri gitu. Siap Pak. Ya Pak, banyak sekali pesan dalam rangka peringatan Hari Pers tahun 2023 ini. Pers harus menjadi lebih bisa di zaman digitalisasi ini harus bisa lebih peka terhadap perkembangan zaman ya Pak ya. Terus perusahaan, pemerintah juga harus bisa lebih terbuka, harus bisa lebih menggandeng para pers ini untuk menjadi mitra. Karena apa? Karena dari pers inilah bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat, misalnya untuk bisa mensejahterakan masyarakat dari program-program yang dimiliki oleh pemerintah ataupun perusahaan yang ada. Gitu. Benar nggak Pak? Ya, juga jangan kita jadikan pers kita itu yang berdaulat gitu. Yang berdaulat ya Pak ya? Iya. Ya, jadi yang lebih berdaulat lagi. Ya, terima kasih Pak Nur Islam, Bapak sudah berkunjung ke sini ke podcast Antara Lampung, sudah memberikan pesan-pesannya, sudah memberikan harapan Bapak kepada para pers di luar sana, sudah memberikan harapan kepada para perusahaan agar bisa lebih terbuka lagi, pers di luar juga sana bisa lebih peka terhadap perkembangan zaman,
dan juga bisa lebih fighter lagi di luar sana. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Amir. Sudah berkenan hadir di sini, sudah bisa kita berbincang sedikit dalam rangka peringatan Hari Pers tahun 2023 ini Pak. Ya pemirsa, cukup sekian dan terima kasih bincang kita hari ini di podcast Antara Lampung. Emi Fajar Saputra, terima kasih.